Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian kedua penggunaan EndNote dengan pencarian jurnal atau replikasi dengan menggunakan web library. Jadi kita nanti akan menggunakan pencarian menggunakan PubMed dan Google Scholar. Nah, ini kita akan membuat secara otomatis. Kemarin kita mengetik secara manual, authornya, penulisnya siapa, nama judulnya siapa, nama jurnalnya apa, judul jurnalnya apa, volume berapa, penerbitnya siapa, dan lain sebagainya. Kita sekarang akan membuat secara otomatis. Jadi video kedua ini adalah pencarian atau kita membuat referensi secara otomatis menggunakan EndNote 9. Langkah yang pertama, pastikan internet kalian sudah terkoneksi. Sudah koneksi, maka kita sudah bisa menggunakan aplikasi OnlineShot. Kemarin di video sebelumnya kita telah membuat dua referensi. Yang pertama ini adalah buku, kategori referensinya tipenya buku, kita input manual. Dan yang kedua adalah jurnal artikel, kita input manual juga. Dan ini selanjutnya kita akan menggunakan OnlineShot, pencarian online dengan PubMed. Nah, di sini ada item pencarian yang saya lingkari. Ini ada kotak pencarian. Ada item-item yang bisa kita cari, contohnya tahun, titel, atau volume. Ini bisa kita cari berdasarkan kriteria yang ada pada list ini. Nah, kebetulan untuk mempermudah kita cari berdasarkan judul, berdasarkan titel, kita klik manajemen. Biasanya dalam penelitian kita akan mencari referensi berdasarkan variabel. Nah, anggap saja ini variabel pertama manajemen. Jadi kita klik manajemen. Nah, ini proses pencarian. Dalam proses pencarian ini, kata manajemen terdapat atau mengandung 374.000 record referensi. Jadi karena di PubMed ini secara online sudah berkonfigurasi dengan EndNote X9, jadi ketika kita tuliskan keyword manajemen, maka akan muncul 374.000. Ini kita pilih saja 10. Jadi kita pilih 10 dari 374.000 sekian itu untuk kita input. Saya hanya memberi contoh 10 agar timelinenya cepat. Jadi saya input 10 saja. Nah, ini muncul. Ini klinik manajemen. Ada di judulnya ada kalimat manajemen. The impact, preparation, protect, equipment, ada kata manajemen lagi. Ini sudah kita unduh secara garis besar, sudah kita unduh referensinya berdasarkan keyword manajemen. Ini contoh kedua. Contoh kedua kita gunakan junk food. Kita menggunakan keyword dari titel junk food. Nah, ini sedang mencari. Nah, ketemu. Nah, dari kata junk food terdapat 168 record. Kita klik aja 10. Sama seperti yang tadi 10. Ini akan muncul 10 referensi jurnal yang bisa kita citasikan. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah junk food, recent trend in junk food intake tahun 2020. Selanjutnya ada ini education, ada kata-kata junk food. Ini ada kata junk food, kata-kata junk food ini telah kita citasi. Kalian bisa menggunakan ini jurnal-jurnal, kita bisa menggunakan Ebosco atau pencarian lain. Ada beberapa set online, jadi referensi online yang butuh login. Ada beberapa kampus juga memberikan password seperti Ebosco, Emerald, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan mengimport. Jadi kita akan membuat referensi yang kedua secara semi otomatis. Kita buka
jurnal ini The Passenger. Ini The Passenger Performa at Ngurah Rai. Sama kita blok atau kita copy judulnya. Selanjutnya kita masuk ke Google Scholar. Selanjutnya kita masuk ke Google Scholar. Kita pilih Google Scholar. Untuk mempermudah kita tempel Passenger Performa at Ngurah Rai Airport Indonesia. Kita klik pencarian. Nah, ini The Passenger Performa at Ngurah Rai sudah ada. Untuk mendownload PDF-nya kita klik di sini. Untuk mendownload iNote-nya kita klik EndNote. Klik ini EndNote. Nah, Scholar 2. Nah, ini adalah referensi yang sudah dibuat oleh Google Scholar. Jadi Google Scholar sudah membuat kutipannya seperti ini. Nah, lalu kita kembali lagi ke EndNote X9. Cara mengimport ke dalam referensi kita. Langkah yang pertama adalah kita klik import. Selanjutnya kita pilih download ini Scholar 2. Tadi kita ambil dengan Scholar 2, open. Pastikan EndNote kita berubah jadi EndNote import. Setelah EndNote import, kita import. Nah, ini akan muncul di sini import reference. Ini yang berasal dari import secara manual dari Google Scholar. Di Utami, Nimade, Satya, Bayu. Ini cukup kita drag saja ke sini, ke manajemen. Ini ada 2. Ini yang kemarin secara manual. Ini kita input berdasarkan Google Scholar. Jika ini kita input berdasarkan Google Scholar. Tadi kita download menggunakan online search sebanyak 20. Kita input manual 2 dan selanjutnya kita import 1. Jadi total referensi kita ada 23, dimana 10 itu manajemen, selanjutnya 10 junk food dan 1 buku. Nah, ini adalah cara penggunaan input referensi secara online. Selanjutnya, ini jika kita memiliki file attachment. Nah, file attachment contohnya jurnal referensi yang kita buat atau terdapat jurnalnya, dan kita ingin men-highlight atau menandakan kalimat-kalimat yang penting pada jurnal tersebut. Kita cukup klik ini. Nah, ini akan muncul. Kita klik highlight, ini highlight text, kita klik kalimat yang penting. Ini setelah kita highlight dia akan ada tanda kuning. Jadi ini tidak akan hilang. Untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat penting atau kalimat yang kita kutip. Salah satu manfaat yang terdapat pada EndNote X9. Selanjutnya kita close. Jika sudah, kita close. Nah, ini ada ketika kita pilih Passenger Performa at Ngurah Rai. Nah, di attachment-nya ada warna merah, ada warna kuning. Sini penulis ya, dan di sini kita bisa pindah. Kita pilih the face, kita keluar dulu nih. Nah, ini setelah kita save jadi ada tandanya. Oke, ini selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka menggunakan insert citation pada MS Word. Jadi ini adalah kalimat yang kita kutip atau saya kutip dari jurnal. Nah, ini artikel yang saya kutip dari jurnal. Selanjutnya bagaimana agar dapat kita citation atau buat daftar pustaka. Yang pertama kita taruh di belakang titik kursornya. Selanjutnya klik insert, klik ini insert. Selanjutnya kalian input judul dari kutipan jurnal tersebut. Setelah judulnya dikutip, kalian find. Nah, maka akan terdapat 2, karena ini tadi saya buat 2. Ada 2, kita pilih salah satunya. Nah, ini akan tampil seperti ini. Kita sudah berhasil membuat daftar pustaka. Ini adalah format pustaka referensi. Karena ini kita belum tulis jadi unrecognized.
Selanjutnya kita akan merubah stylenya menjadi, ini contohnya kita menggunakan style apa. Daftar pustaka biasanya menggunakan font cover, juga ada beberapa menggunakan font cover dengan nomor urut, atau bisa juga kita menggunakan Chicago. Ini ketika berubah jadi Chicago. Tapi yang lebih populer adalah apa. Ini bisa disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan dalam penulisan, baik itu di skripsi, tesis, disertasi, maupun di jurnal, tergantung dengan ketentuan penerbit jurnal. Oke, sampai di sini proses penggunaan EndNote X9. Sampai jumpa, wassalam.